Tuhan hadir di sini. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir selalu ada mujizatnya. Yang suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Temanya adalah berbalik, temukan arah. Jadi Maleakhi pasal 4, 5 dan 6. Jadi begitu banyak orang-orang muda hari-hari ini sulit ditemukan dalam gereja. Mereka seperti kehilangan arah. Jadi mereka harus berbalik. Yesuslah yang menjadi kompas, sehingga mereka berbalik. Ya, seperti kisah daripada bangsa Israel, di mana suku Edom, mereka mempersembahkan persembahan yang membuat Tuhan murka, yaitu persembahan murahan. Jadi mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang cacat, yang buta, dan itu menggambarkan tentang generasi muda sekarang yang persembahan di zaman perjanjian lama itu berkiblat kepada korban hewan. Tapi sekarang maknanya itu adalah persembahan hidup orang-orang muda. Nah, banyak orang-orang muda nanti sudah rusak, baru mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan ada persembahan yang terbaik dari kehidupan orang-orang muda. Ya, jadi terus apa yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel? Ya, adalah terjadinya perkawinan campur. Artinya perkawinan campur dan perceraian. Banyak dari suku Yehuda melegalkan perceraian dan perkawinan campur. Ya, artinya bahwa ini dikaitkan dengan kehidupan orang muda. Banyak orang muda hidupnya tidak berpola kepada kerajaan Allah. Mereka mencampur adukan hidup ini dengan dunia. Dan yang terakhir, apa alasan Tuhan murka kepada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel? Itu ketika mereka itu justru munafik, atau lebih banyak menghina. Artinya gini, mereka itu berjanji sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani. Banyak mereka bernazar, melayani, memberi hidup. Tapi setelah mereka menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, mereka akhirnya mengkhianati Tuhan, menjadi orang munafik. Jadi mereka nggak langsung menjadi pengikut Tuhan yang setia. Beberapa alasan inilah yang menjadi kenapa Tuhan murka. Nah, ayat 6 itu dikatakan, di ayat 5 itu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud Elia? Ya. Jadi juga ditemukan di dalam kitab yang lain, kitab Lukas, dijelaskan bahwa Tuhan akan mengutus Yohanes Pembaptis. Jadi dialah yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Untuk kita bisa memahami siapa itu Elia, kita harus tahu artinya Elia. Nah, kata Elia dalam bahasa Ibrani itu adalah Eliyahu. Eliyahu artinya Jehovah adalah Tuhan. Jadi Elia itu atau Yohanes digambarkan tentang Tuhan Yesus. Dan hanya Yesuslah yang membuat
Hanya Yesuslah yang membuat setiap orang itu berbalik. Kapan orang itu bisa berbalik? Ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Seperti bangsa Israel, suku Edom, Yehuda, dan Lewi. Ya. Jadi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan memukul dan memusnahkan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan tidak akan memukul orang-orang muda, hidupnya akan menjadi musnah, hancur, ya, hancur dalam pergaulan, hancur dalam narkoba, hancur dalam segala macam dunia, ya. Jadi ketika mereka berbalik, nah, titik berbaliknya seseorang itu tidak hanya diukur pada kerinduan, tetapi kepada kepada Yesus. Sebabnya Yesus diutus untuk datang menyelamatkan agar hubungan manusia bangsa Israel yang terputus dengan Tuhan karena dosa itu berbalik kepada Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, Tuhan rindu dengan Yesus. Mereka percaya pada Yesus. Nah, Yesus yang memulihkan hubungan mereka. Jadi Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Bapa, dan hubungan itu juga terjalin harmonis dalam keluarga, baik dalam komunitas dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati ya.